Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 5 bagian yang keempat. Pada akhir bagian ketiga yang lalu, Bramanti didatangi anak-anak Kademangan gara-gara Temunggul yang memberi keterangan palsu ke Ki Demang dan warga yang lain. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Perempuan tua itu mengerutkan keningnya sejenak. Kalau kau berada di sini, Nyai, maka keputusan Bramanti untuk mengambil sikap akan sangat terpengaruh. Karena itu, masuklah, percayalah kepadaku, dan berdoalah. Perempuan tua itu memandang wajah Ki Tambi dengan penuh pengharapan. Apakah kau dapat aku percaya? Aku akan mencoba memenuhi kepercayaanmu. Kau berjanji, aku janji. Perempuan tua itu kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku serahkan keselamatan anakku kepadamu. Ya, semoga. Maka perempuan itu pun kemudian dibimbing oleh Ki Tambi masuk kembali ke dalam peringgitan. Perlahan-lahan Ki Tambi menutup pintu sambil berdesis, Nyai, anakmu ternyata bukan sembarang orang. Percayalah, perempuan itu tidak sempat menjawab, karena pintu pun segera tertutup rapat. Sementara itu, Bramanti masih berada di dalam kandang. Ia memang sengaja tidak beranjak dari tempatnya sampai ada seseorang menjenguk dan memaksanya keluar. Namun ketika terdengar orang-orang di halaman itu membentak-bentak ibunya, terasa hatinya tergetar. Ia tidak akan kehilangan pengamatan diri apabila orang-orang itu membentak-bentaknya, bahkan memukulnya. Tetapi orang-orang itu ternyata membentak-bentak ibunya yang sudah tua. Karena itu, terasa darahnya seakan-akan menjadi semakin cepat mengalir. Namun ketika bentakan-bentakan itu terdiam, Bramanti mencoba mengatur perasaannya kembali. Bahkan pertanyaan itu timbul lagi di dalam dadanya, apakah yang akan kulakukan? Dalam pada itu, ia masih mendengar Temunggul memanggilnya. Bramanti, di mana kau bersembunyi? Seluruh halaman rumahmu sudah diawasi. Kau tidak akan dapat melepaskan diri lagi kali ini. Dada Bramanti menjadi semakin berdebar-debar. Nafasnya serasa tertahan di kerongkongan ketika ia melihat dari sela-sela pintu kandang yang tidak merapat itu, dua orang berjalan ke kebun rumahnya. Kalau kau tidak keluar, Bramanti, suara Temunggul terdengar lagi. Aku akan memasuki rumahmu dan mencari kau di dalamnya. Karena itu, supaya ibumu tidak menjadi semakin ketakutan, sebaiknya kau keluar. Kata-kata itu benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Kalau orang-orang itu memasuki rumahnya, maka ibunya memang akan menjadi semakin ketakutan. Karena itu, maka ia berbimbang sejenak, apakah tidak sebaiknya ia menampakkan diri. Tetapi sesudah itu lalu bagaimana? Ki Tambi kini telah berada di halaman rumah itu lagi. Sekilas ia memandang wajah Panjang. Ia melihat wajah itu pun menjadi tegang. Namun ketika mereka beradu pandang, Panjang menggelengkan kepalanya. Apakah maksud anak itu mengatakan bahwa ia tidak ikut campur? Bertanya Ki Tambi di dalam hatinya. Namun ia masih mengharap, satu-satunya kemungkinan bagi Bramanti adalah berbuat jantan. Kalau ia ternyata seperti yang diduganya, maka mata orang Kademangan itu pasti akan segera terbuka dengan siapa mereka berhadapan. Tetapi kalau tidak, Ki Tambi menjadi ragu-ragu. Kalau Bramanti itu sebenarnya Bramanti seperti yang tampak sehari-hari, Ki Tambi mulai dirayapi oleh kecemasan di dalam hatinya. Namun kemudian ia berkata di dalam hatinya, aku sudah berjanji untuk melindunginya. Apapun yang terjadi, akan sia-siakah perjalananku selama ini, kalau aku tidak berhasil melepaskan Bramanti dari tangan mereka. Aku yakin bahwa tidak semua orang akan berpihak kepada Temunggul. Setidak-tidaknya Panjang. Bahkan mungkin aku akan dapat menakut-nakuti orang-orang ini dengan lencana Panggiring. Kalau terjadi apa-apa atas Ki Tambi yang telah mendapat lencana candi ini, Panggiring tidak akan tinggal diam. Dan Panggiring adalah kakak Bramanti, betapapun hubungan yang kurang serasi di antara mereka. Keputusan itu telah memantapkan sikap Ki Tambi, sehingga kini ia tidak lagi menjadi gelisah. Ia berdiri dengan kaki tegak di halaman beberapa langkah dari Ki Demang. Dalam pada itu beberapa anak-anak muda telah berkeliaran di halaman mencari Bramanti dan mengawasi setiap kemungkinan untuk melarikan diri.
Namun sampai begitu jauh mereka sama sekali belum memasuki sebuah bangunan pun rumah, kandang dan lumbung yang kosong. Dan sekali lagi Temunggul berkata, "Bramanti, kalau kau tidak keluar dalam hitungan ke-10, aku akan masuk dan mencari kau di dalam rumahmu." Bramanti yang mendengar teriakan itu menjadi semakin gelisah. Yang digelisahkan adalah justru ibunya yang sudah tua. Kalau saja di rumah itu tidak ada ibunya, maka ia akan tetap berada di dalam kandang itu sampai seseorang menjenguknya dan memaksanya keluar. Tetapi, kini ia harus memperhitungkan ibunya itu pula. Tanpa sesadarnya Bramanti menengadahkan wajahnya. Dipandanginya belandar yang membujur di atas tiang kandangnya. Di atas belandar itu ia menyimpan senjatanya. Sebuah pedang pendek. "Apakah aku akan mengambilnya?" desisnya. "Ah, tidak. Kalau mereka melihat aku bersenjata, mereka akan menjadi semakin gila." Bramanti menjadi semakin gelisah ketika ia mendengar hitungan Temunggul telah sampai ke angka 5. 6, 7. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Keringatnya telah membasahi seluruh pakaiannya. 8. Bramanti tidak dapat membiarkan ibunya dicekik oleh ketakutan. Karena itu, maka ketika Temunggul mengucapkan hitungan ke-9, maka segera ia melangkah keluar dari kandang sambil berkata, "Aku di sini, Temunggul." Semua mata berpaling ke arahnya. Ki Tambi pun memandanginya dengan wajah yang tegang. Bukankah kau berada di situ?" berkata Temunggul. "Aku sudah pasti bahwa kau berada di dalam kandang karena Ki Tambi keluar dari tempat itu juga. Kau sengaja akan menjebak kami. Kenapa kau tidak masuk saja ke dalamnya?" potong Ki Tambi. "Dan kenapa kau pakai cara itu untuk memancingnya keluar? Setiap orang yang waras memang tidak akan tega membiarkan ibunya diburu oleh ketakutan. Hanya orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan sajalah yang mempergunakan orang-orang tua untuk kepuasan hati." Temunggul mengerutkan keningnya. Ia hanya melihat sikap Ki Tambi yang agak justru berpihak kepada Bramanti. Namun ia masih menaruh hormat kepada orang tua itu. Karena itu, ia hanya memandangi Ki Demang dan Ki Jagabaya, seolah-olah menyerahkan Ki Tambi kepada mereka. Karena itu Temunggul malahan tidak memperhatikannya lagi. Kini perhatiannya dipusatkannya kepada Bramanti yang masih berdiri di muka kandang. "Kemarilah Bramanti," berkata Temunggul. "Di sini tempat lebih luas." Bramanti melangkah maju beberapa langkah. Wajahnya yang tegang memancarkan berbagai macam nada yang dalam dirinya penuh dengan teka-teki bagi Ki Tambi. Namun langkah Bramanti kali ini ternyata telah menumbuhkan debar di dalam dada orang tua itu. "Nah, apakah kau sekarang masih akan ingkar, Bramanti? Anak yang kau jerumuskan ke dalam jurang itu kini ada di sini," berkata Temunggul lantang. Bramanti tidak menjawab. Ia melihat anak muda itu terlatih-tatih dibantu oleh dua orang kawannya maju ke dekat Temunggul. "Ki Demang dan Ki Jagabaya akan menjadi saksi persoalan ini. Aku sebagai pemimpin pengawal mendapat tugas untuk menyelesaikannya. Untunglah bahwa tugas yang diberikan kepadaku adalah sekadar memberimu peringatan dan sedikit cara untuk membuatmu jera." Bramanti masih belum menjawab, tetapi adalah di luar dugaan bahwa ia justru melangkah maju. Tatapan matanya kini langsung menusuk ke wajah anak yang terluka itu. "Kau telah menjerumuskan aku," anak yang terluka itu berbisik. Bramanti masih tetap berdiam diri. Kini ia berdiri di dalam sebuah lingkaran yang menebar di halaman rumahnya. Bukankah kau telah mendorong aku masuk ke dalam jurang?" Bramanti tidak menyahut, tetapi ketika ia melangkah maju, anak muda itu tiba-tiba menjadi gemetar. "Bramanti, jawablah," bentak Temunggul. "Temunggul," nada suara Bramanti terdengar berat dan dalam. "Sebenarnya kau tidak perlu bertanya kepadaku. Kau tahu persoalan yang sebenarnya terjadi. Ayo, katakanlah, apa yang telah terjadi sebenarnya. Kalau kau benar-benar seorang pemimpin dan lebih dari itu, kau memang seorang lelaki jantan, maka kau pasti akan berani berkata yang sebenarnya." Jawaban Bramanti itu sama sekali tidak diduga-duganya. Tatapan mata Bramanti yang lurus dan kata-katanya yang tegas telah membuat dada Temunggul menjadi berdebar-debar. Sejenak ia terdiam, namun sejenak kemudian dipaksanya dirinya untuk mempertahankan tuduhannya. Ia tidak dapat mundur lagi. Di halaman itu berdiri banyak orang yang akan menjadi saksi. Aku tidak usah mengulanginya.
Anak itu telah mengatakannya. Kini wajah Bramanti menjadi merah. Darah mudanya mulai bergolak di dalam dirinya. Ia telah merasakan banyak sekali penghinaan. Tetapi tuduhan yang licik ini membuat jantungnya mengelak. Telah sekian lama ia dihinakan. Sampai kapan? Ya, sampai kapan? Seperti yang selalu ditanyakan oleh Kitambi kepadanya. Namun sebelum Bramanti menyahut, semua orang berpaling ke arah sebuah suara. Aku meragukan keterangannya. Panjang, desis Temunggul. Kau Panjang, apakah kepentinganmu dengan kata-katamu itu? Kau tidak melihat peristiwa ini terjadi. Apakah kau juga melihat Temunggul? Bertanya Panjang. Pertanyaan itu pun telah mendebarkan dada Temunggul. Ia tidak dapat segera dapat menyahut. Namun terbata-bata ia berkata, tidak, aku tidak melihat. Tetapi bukankah anak ini telah mengatakannya? Justru kata-katanya lah yang aku ragukan. Tutup mulutmu, bentak Temunggul. Apakah kau juga harus mendapat hukuman seperti Bramanti? Aku hanya ingin melihat kebenaran. Menurut keyakinanku, bukan itulah yang terjadi sebenarnya. Tetapi aku tidak tahu, apakah yang telah terjadi itu. Bahkan aku lebih percaya kepada Bramanti, bahwa seharusnya kau tidak usah menanyakannya kepadanya, karena kau mengetahui persoalan yang sebenarnya. Diam, Temunggul berteriak keras-keras. Tetapi Panjang justru melangkah maju. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika Ki Jagabaya membentak, kau berhenti di situ Panjang. Kau jangan mengacaukan persoalan ini. Persoalan ini adalah persoalan Temunggul dan Bramanti. Tidak, yang menjawab adalah Kitambi. Persoalan ini adalah persoalan kita semua. Apakah kita berani melihat kenyataan? Ataukah kita ingin selalu dibayangi oleh mimpi dan tidur yang lelap? Nah, Ki Jagabaya, kau adalah orang yang paling berkepentingan di samping Ki Demang. Sekarang, cobalah, beranikan dirimu mendengarkan tidak hanya suara Temunggul dan orang-orang yang selalu dekat padamu. Kau harus berani mendengarkan suara orang lain. Suara Panjang, suaraku, suara Bramanti dan suara orang-orang lain lagi. Ki Jagabaya menjadi gemetar mendengar kata-kata Kitambi itu. Dengan wajah yang merah ia berkata, akulah Jagabaya di sini. Bukan kau, aku tahu. Dan justru karena itulah maka kau harus berdiri tegak di atas alas yang adil. Kaulah yang justru harus berani mendengar banyak keterangan dan kemudian mempertimbangkan, manakah yang meyakinkan dan dapat dipercaya. Ki Jagabaya menggeram, tetapi ia tidak segera menjawab. Kata-kata Kitambi itu dapat menyentuh perasaannya, sehingga karena itu ia seakan-akan membeku di tempatnya. Nah, sebaiknya siapa yang akan berbicara? Berbicaralah, berkata Kitambi selanjutnya. Halaman itu justru menjadi sepi. Beberapa orang saling berpandangan, dan beberapa anak-anak muda menjadi bimbang. Tidak pernah terjadi selama ini, kata-kata Ki Jagabaya dan Temunggul diragukan, apalagi dibantah. Anak-anak muda Kademangan Candisari seakan-akan terlampau patuh kepada pimpinan pengawalnya. Kata-kata Temunggul merupakan keputusan yang hanya dapat dibatalkan oleh Ki Jagabaya dan Ki Demang saja. Tetapi kini Panjang telah mulai mempersoalkannya. Sekilas mereka teringat bahwa Temunggul pernah marah kepada anak muda itu karena kelakarnya yang dianggap berlebih-lebihan. Namun mereka tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja Panjang bersikap terlampau berani justru di hadapan Ki Demang dan Ki Jagabaya. Namun yang mengherankan pula adalah sikap Kitambi. Seperti Panjang, sikapnya seakan-akan berpihak kepada Bramanti yang mereka sangka sedang mempersiapkan rencana yang mengerikan. Pembalasan dendam. Dan pembalasan dendam itu sudah dimulainya. Kesepian itu menjadi terlampau tegang. Wajah-wajah yang kemerah-merahan, sikap yang kaku dan sorot mata yang membara. Sementara matahari serasa telah membakar halaman rumah itu. Kesepian itu kemudian dipecahkan oleh suara Ki Demang lantang. Aku percaya kepadanya Temunggul, kepada anak yang terluka itu. Nah, sekarang terserah kepadamu apakah yang akan kau lakukan. Beberapa orang terkejut mendengar keputusan yang tiba-tiba itu. Apalagi Kitambi, Panjang dan Bramanti sendiri. Sejenak mereka memandang wajah Ki Demang dengan tajamnya. Mereka melihat sesuatu yang tidak wajar pada wajah itu. Tetapi mereka tidak mengerti, apakah sebenarnya yang tersirat dalam keputusan itu. Terima kasih, sahut Temunggul.
Sekarang tuntutan bertambah. Selain Bramanti, aganya Panjang pun telah melakukan perlawanan atas pimpinannya. Panjang memandang wajah Temunggul dengan mata yang merah karena kemarahannya. Tetapi ia masih cukup sadar bahwa Ki Demang adalah orang yang paling berkuasa di dalam kademangan ini. Yang mengherankan adalah pertanyaan Ki Tambi, "Hei, Temunggul, kau telah melupakan aku. Apakah aku tidak kau hukum sama sekali?" Juga pertanyaan itu tidak disangka-sangka sama sekali. Karena itu Temunggul tidak dapat segera menjawab. Dipandanginya saja wajah Ki Demang dan Ki Jagabaya, seolah-olah minta pertimbangan kepada mereka, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Ki Demang menangkap perasaan yang terpancar di mata Temunggul. Karena itu maka katanya, "Serahkan yang tua kepada yang tua. Aku akan dapat memberinya penjelasan, apa yang sebenarnya telah terjadi." Tetapi yang lebih mengejutkan lagi justru karena Ki Tambi tertawa, "Penjelasan apakah yang dapat kau berikan, Ki Demang? Aku kira kau hanya akan mengulangi kata-kata anak muda yang terluka itu dengan sedikit penjelasan, alasan-alasan dan mungkin pertimbangan sekadarnya. Tetapi seperti Panjang, aku meragukan keterangan itu. Aku meragukan keterangan Temunggul. Sayang, Temunggul yang selama ini aku kenal sebagai seorang anak muda yang bertanggung jawab. Namun tiba-tiba saja ia telah berubah. Aku tidak tahu pasti apakah sebabnya." Temunggul menggeram. Betapa ia menahan dirinya supaya tetap menghormati orang tua yang itu. Namun hampir-hampir ia tidak dapat mengendalikan dirinya. "Jangan hiraukan Temunggul," berkata Ki Demang. "Lakukanlah pekerjaanmu. Aku adalah penguasa tertinggi di kademangan ini. Jadi dengan demikian, apakah kau dapat berbuatmu dengan kekuasaan itu?" "Kau salah, Ki Demang. Kekuasaanmu itu berasal dari kami sekalian. Kau tidak dapat menggunakan kekuasaan itu hatimu tanpa menghiraukan pendapat kami." Wajah Ki Demang menjadi semakin merah karenanya. Meskipun ia tampak berusaha untuk mengekang diri, namun terloncat pula kata-katanya, "Ki Tambi, kami semuanya menghormati kau sejak sebelum kau meninggalkan kampung halaman. Tetapi tiba-tiba kau berbuat sesuatu yang dapat menggoncangkan perasaan kami. Aku berbicara atas keyakinan Ki Demang. Aku berhak berbuat lebih banyak lagi atas Bramanti dan juga atasmu. Apa yang dapat kau lakukan atasku? Sekehendakku menangkap kau dan apabila aku kehendaki aku dapat menghukum kau tanpa batas. Kau tidak akan berani melakukannya. Kenapa? Apakah kau sangka di kademangan ini tidak ada seorang pun yang dapat melakukan atasmu? Seandainya aku atau Ki Jagabaya tidak mampu, maka kami dapat bersama-sama melakukannya. Kalian tidak akan berani. Kenapa? Aku mempunyai lencana Panggiring. Kalau terjadi sesuatu atasku, kalian akan berhadapan dengan Panggiring pula." Ki Tambi berhenti sejenak. Lalu, "Nah, kau dapat membayangkan. Kademangan ini akan menjadi kering. Saat ini Panembahan Sekar Jagat masih mencengkam kademangan ini. Kemudian telah kalian lihat bayangan seseorang yang menyebut dirinya Panji Sekar. Resi Panji Sekar dengan seorang putut yang perkasa, Putut Sabuk Tampar. Kemudian akan datang pula Panggiring dari pesisir utara." Wajah Ki Demang yang merah menjadi semakin merah. Tetapi sejenak ia membeku di tempatnya. Bayangan itu memang terlampau mengerikan. Ki Jagabaya, Temunggul, Panjang dan anak-anak muda yang lain pun terdiam di tempatnya, seakan-akan dicengkam oleh kecemasan yang dahsyat. Namun kediaman itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara Bramanti, "Maaf Paman Tambi. Aku tidak ingin melihat kita bernaung di bawah perlindungan Panggiring. Aku sudah menganggapnya hilang dari keluargaku. Apalagi kini ia telah berada di dalam dunia yang sama sekali tidak aku kehendaki." Ki Tambi mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Bramanti itu. Sebagian ia menjadi heran. Begitu jauh jarak yang telah memisahkan dua bersaudara seibu itu. Sehingga dalam keadaan yang gawat itu pun Bramanti masih juga menolak pengaruh nama kakaknya. Namun di bagian lagi ia menjadi sedikit berpengharapan bahwa dengan demikian Bramanti akan berdiri di atas kemampuannya sendiri. Karena itu, maka setelah mempertimbangkan beberapa lama ia menjawab, "Baiklah Bramanti. Aku cabut keteranganku tentang lencana Panggiring. Biarlah kita berpisah daripadanya. Namun meskipun demikian, aku tetap pada pendirianku, bahwa aku tidak dapat mengerti kenapa kalian begitu cepat mempercayai anak itu. Aku juga heran,
kenapa Temunggul juga segera terpengaruh pula olehnya? Ki Demang, Ki Jagabaya, Temunggul dan yang lain tidak segera menyahut. Mereka pun masih juga dibelit oleh berbagai macam pertimbangan. Bahkan mereka pun menjadi heran, kenapa Bramanti menolak sekadar pengaruh nama Panggiring. Namun, meskipun demikian, nama itu masih tetap menggema di dalam setiap dada. Mungkin Bramanti benar-benar menolaknya, tetapi bagaimana dengan Kitambi? Kalau terjadi sesuatu atasnya, apakah Panggiring tidak merasa berhak ikut campur? Dengan demikian, maka halaman rumah Bramanti itu kemudian dipenuhi oleh keraguan-raguan. Setiap orang merasa ragu-ragu untuk bertindak, sehingga yang satu menunggu sikap yang lain. Dalam kesepian itulah mereka mendengar dengan jelas degup jantung masing-masing. Degup yang membayangkan kecemasan, keraguan-raguan dan tidak ketentuan sikap. Namun dalam pada itu, dendam Temunggul kepada Bramanti masih belum mereda dari dadanya. Ia masih menunggu kesempatan yang akan diberikan oleh Ki Demang apapun akibatnya. Ia ingin berkelahi seorang melawan seorang dengan Bramanti, supaya ia mendapat kepuasan untuk berbuat sesuka hatinya. Tetapi Ki Demang tidak segera memberikan isyaratnya. Agaknya ia benar-benar terpengaruh oleh kata-kata Kitambi tentang beberapa pihak yang seakan-akan sedang membayangi kademangan ini dengan cara dan kepentingan masing-masing. Namun ternyata Temunggul itu tidak dapat menahan hati lagi. Karena Ki Demang masih saja berdiam diri, maka Temunggul pun bertanya kepadanya, bagaimana dengan anak ini Ki Demang? Ki Demang masih saja ragu-ragu. Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berkata, lakukanlah. Kitambi mengerutkan keningnya, sedang Panjang bergeser selangkah maju. Tetapi mereka tidak segera berbuat sesuatu. Meskipun mereka berpijak pada alasan yang berbeda, namun keduanya mengharap bahwa Bramanti kali ini tidak akan sekadar membiarkan dirinya terhina. Nah, bukankah kau sudah mendengar Bramanti? Desis Temunggul kemudian sambil melangkah maju. Tetapi aku bukan pengecut. Aku tidak akan melakukannya seperti seorang yang menghukum pencuri ayam di kandang tetangga. Tidak, aku akan berbuat seperti seorang laki-laki. Aku minta kita berkelahi. Aneh, desis Bramanti. Kalau kau anggap aku bersalah, dan kau sudah mendapat wewenang untuk melakukannya hukuman atasku, kenapa kau memilih jalan yang sulit itu? Bukankah kau tinggal memilih? Cara apakah yang kau kehendaki? Apakah kau ingin membawa aku ke tebing itu dan menjerumuskannya? Atau cara apapun yang kau ingini? Demikianlah cerita jilid 5 bagian keempat ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kelima mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.